Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Markus pasal yang ketiga, ayat 20 sampai yang ke-35. Judul renungan kita pada hari ini adalah Meski Dilukai. Tahun 60-an Masehi, orang-orang percaya diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi. Banyak di antara mereka disiksa dan dibunuh di bawah pemerintahan Kaisar Nero, pemimpin kekaisaran Romawi, termasuk Petrus dan Paulus. Yohanes Markus yang hidup di zaman itu digerakkan untuk menulis Injil Markus. Maksudnya sebagai tanggapan pengembalaan terhadap penganiayaan ini. Dia ingin agar dasar iman orang percaya menjadi kuat dan setia untuk menghadapi penganiayaan dan penderitaan karena Kristus. Markus menguraikan perlakuan brutal yang diterima oleh Yesus. Yesus yang berbuat baik namun difitnah dan dituduh sebagai pengikut setan. Dia menyembuhkan banyak orang tetapi dilukai dan diperlakukan tidak manusiawi. Dia bekerja keras melakukan kebajikan tetapi dianggap jiwanya terganggu dan gila. Dia banyak menanggung penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat sampai akhirnya dibunuh. Alkitab banyak mencatat bahwa penolakan, fitnah, bahkan penderitaan adalah harga dari pemuritan. Dalam segala zaman, orang-orang percaya mengalami hal yang serupa, ditolak dan sering dituduh sebagai orang sesat dan kafir. Kadang-kadang disingkirkan dan ditolak untuk menempati posisi-posisi strategis. Menghadapi semua itu, hendaklah catatan Markus tentang Yesus menjadi teladan. Kita harus akrab dengan penolakan, merangkul rasa sakit, dan tetap mengasihi walaupun dimusuhi. Kualitas kita justru harus memancar di tengah fitnah dan penolakan. Karena itulah bukti kemuritan kita. Kristus dimuliakan karena tegar menghadapi segala bentuk penganiayaan dan setia sampai mati. Aloysius Pieris. Oke, mari kita lihat pembahasannya. Mengapa dosa menghujat anak Allah bisa diampuni, sedangkan dosa menghujat Roh Kudus tak bisa diampuni? Apakah Roh Kudus itu lebih tinggi dari anak Allah? Oke, mari kita lihat ya. Markus 3 ayat 20-35. Kemudian Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, dia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, dia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan dia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau dia terbagi-bagi, dia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Setelah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, dia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Dia berkata demikian karena mereka katakan ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus sementara orang berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, lalu mereka berkata kepadanya, lihatlah, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus pada mereka, siapakah ibuku dan siapakah saudaraku? Dia melihat pada orang-orang yang duduk di sekelilingnya dan berkata, ini ibuku dan ini saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Nah, kita langsung masuk ayat 21 ya. Kenapa kok Yesus tuh dituduh tidak waras? Gitu ya. Satu, alasan pertama adalah karena dia dituduh ngusir setan dengan penghulu setan. Nah, ini keluarganya Tuhan Yesus ini terprovokasi dengan omongannya orang-orang ahli Taurat. Ya. Karena yang menuduh mengusir setan dengan penghulu setan itu adalah ahli Taurat. Karena mereka tidak senang kalau mungkin mereka merasa tersaingi, banyak pengikut mereka itu pindah ke pengikut Yesus, maka berdasarkan keiri hatian mereka,
maka mereka menyebarkan tuduhan palsu. Nah, permasalahannya tuduhan palsunya ini dipercaya oleh kaum keluarganya Yesus. Sehingga karena Yesus itu dituduh mengusir setan dengan penghulu setan, maka itu sangat memalukan bagi kaum keluarganya. Poin yang kedua adalah Yesus pasti meninggalkan usaha tukang kayu, membantu ayahnya, dan memilih bekerja sebagai guru keliling yang tidak memiliki pendapatan yang jelas. Jadi ini orang bisa menilai orang ini tidak waras, karena secara manusiawi orang itu akan pindah pekerjaan kepada sesuatu yang lebih baik, mungkin secara ekonomi, secara kenyamanan, secara jarak dari rumah ke tempat kerja itu lebih dekat, misalkan seperti itu. Tapi ini kok aneh gitu loh. Kok dari tukang kayu yang sudah memiliki usaha yang jelas, kok jadi guru keliling? Ini pasti orang gila nih memilih seperti ini. Yang poin yang ketiga adalah membentuk kelompok religius kecil yang anggotanya itu macam-macam. Terdiri atas para nelayan, pemungut cukai yang dibenci oleh mayoritas orang Yahudi, terus ada juga mantan pezina, gitu ya. Yang ada apa namanya, perempuan-perempuannya kan ada yang mantan pezina yang ikut Yesus. Ya, ini aneh orang satu ini gitu ya. Kalaupun dia itu adalah pemimpin religius agama, biasanya anggotanya tuh enggak seperti ini, bukan kaum marginal gitu loh ya. Nah, ini semakin menguatkan dari keluarga Yesus, orang ini adalah agak gila mungkin. Nah, terus itu sering melakukan konfrontasi dengan kaum Farisi, ahli Taurat, dan Saduki. Maksudnya konfrontasi ini ya bersoal jawab dengan mereka. Jadi membongkar daripada pandangan-pandangan mereka yang salah, gitu ya. Seperti ini. Jadi ini sebabnya kenapa kok Yesus dituduh tidak waras oleh kaum keluarganya. Ada 4 alasan. Oke, berikutnya tuduhan yang tidak berdasar. Dan ahli-ahli Taurat datang dari Yerusalem berkata dia kerasukan Beelzebul dan penghulu setan, dia mengusir penghulu setan. Ini tuduhan yang sudah kita bahas tadi. Terus Yesus tuh panggil mereka lalu berkata, loh, bagaimana mungkin iblis dapat mengusir iblis? Yesus menantang para ahli Taurat dengan logika, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kenapa kok ngomong seperti itu? Karena di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 22 dan 23. Nah, ini kebetulan ayatnya sama ya, 22-23. Cuma yang kita baca ini diambil dari Markus pasal yang ketiga, sedangkan ini diambil dari Matius pasal yang ke-12. Kebetulan ayatnya sama, 22-23. Ayat 22 kemudian ngomong gini, dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya. Berarti bisa lihat, bisa ngomong. Sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah orang sekalian dan berkata, ia ini agaknya anak Daud. Anak Daud dalam konteks ini dimengerti sebagai Mesias. Nah, ketika orang banyak itu sudah kelihatannya mengakui keberadaan Yesus sebagai Mesias, maka ahli Taurat ini cemas. Maka ahli Taurat ini didorong dengan rasa kebencian melemparkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Ciri khas orang yang benci adalah mengeluarkan tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai dengan akal sehat. Intinya yang penting dituduh bersalah dulu atau dipojokkan terlebih dahulu. Gak peduli apakah alasan yang mendukung untuk itu ada apa enggak. Gak ngurus. Pokoknya disalahkan terlebih dahulu. Ya, pokoknya seperti itu. Nah, kemudian ada analogi orang kuat. Jadi ini kan langsung loncat ayat 27. Karena ayat ke-24 sampai 27 itu sebenarnya menjelaskan logika-logika yang mengatakan bahwa tidak mungkin iblis itu melawan iblis. Kalau memang benar iblis itu melawan iblis, berarti dia itu kan memecah-mecah dari kerajaannya. Bukan untuk memperluas kerajaannya. Padahal tujuannya iblis juga ingin memperluas kerajaannya, memperluas pengaruhnya. Nah, kalau iblis itu ingin memperluas pengaruhnya, pekerjaannya, untuk apa dia itu memecah-mecah? Dengan tindakan yang seperti tadi. Yaitu Yesus mengusir daripada setan. Kalau misalkan Yesus dari setan. Dari Beelzebul. Nah, kemudian itu logika-logika yang dijelaskan oleh Yesus. Dan kemudian ayat 27, saya bacakan ya. Tapi tidak seorang pun yang dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, sudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Saudara,
Yesus menjelaskan analogi tentang ketidakmungkinan iblis mengusir iblis dari ayat 24 ayat 27. Nah, sekarang kita fokus ke ayat 27, orang kuat. Nah, ini ada dua pihak ya. Ada yang disebut orang kuat, dan ada yang mengikat orang kuat. Pasti kalau kita lihat dua pihak ini kan pasti berlawanan loh ya. Karena pihak yang mengikat orang kuat itu ingin mengambil atau ngerampok daripada rumah si orang kuat. Jadi ada harta yang berpindah. Maksudnya begini, asalnya hartanya orang kuat diambil dari orang yang mengikat orang kuat ini. Sehingga hartanya berpindah ya. Kalau misalkan iblis mengusir iblis itu benar, itu masih kan benar ya. Lah, ini kan semakin mengurangi kekuatannya. Kecuali kalau misalkan ada orang kuat, terus kemudian ada tamu yang datang, ini menambah kekayaan. Jadi misalkan kekayaan orang kuat ditambah sama tamu ini, wah ini kan ditambah ya. Bukan mencuri toh ya. Kalau ditambah berarti kekuatan orang kuat dan sekutunya ini semakin kuat. Itu untuk memperluas kerajaan Allah. Tapi kalau misalkan ada orang yang lebih kuat dari orang kuat ini mengambil hartanya orang kuat, berarti kan kekuatan daripada orang kuat ini terlucuti. Kalau misalkan Yesus itu mengusir daripada iblis, berarti iblis yang terusir ini kan kekuatannya terlucuti. Ngerti ya maksudnya ya? Poin kedua, pihak yang mengikat orang kuat itu pasti jauh lebih kuat daripada orang kuat yang diikat itu. Logikanya gitu ya. Jadi tidak bisa disamakan antara orang kuat dan orang yang mengikat orang kuat. Tidak bisa. Nah ini ada dua belah pihak. Ada iblis, ada Yesus. Yesusnya ngusir setan. Yesusnya ngusir iblis. Tidak mungkin iblis yang diusir ini memiliki kekuatan yang sama dengan Yesus. Jangankan memiliki kekuatan yang sama. Tidak mungkin iblis yang diusir di dalam pihak yang sama dengan Yesus. Karena kalau pihak yang sama dengan Yesus, buat apa Yesus ngusir daripada setan? Jadi yang ahli Taurat menyamakan yang mengusir setan dengan yang diusir setan itu yaitu setan sendiri, berarti berada dalam pihak yang sama, maka ahli Taurat ini melakukan fallacy of thinking, kesalahan berpikir yang sangat dasar. Poin yang ketiga, kuasa iblis luar biasa hebat. Betul. Sehingga dia digambarkan, diilustrasikan sebagai apa? Orang kuat. Tetapi jika yang mengusir iblis yang kuat itu lebih hebat daripada iblis dan kekuatan manusia, maka besar kemungkinan yang mengusir setan yang kuat ini pasti Mesias. Yang kekuatannya itu jauh lebih besar daripada setan. Karena yang mengusir tidak mungkin setan sendiri, tidak mungkin manusia, karena manusia kekuatannya itu seringkali kalah oleh godaan-godaan iblis. Berarti tinggal satu kekuatan yang paling mungkin, yaitu adalah Mesias sendiri. Itulah sebabnya kenapa di Matius ya, pasal yang ke-12 ayat 23 ini dikatakan, maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Kesimpulannya seperti itu. Nah, ini mari kita lihat dosa yang tidak dapat diampuni. Kemudian Yesus ngomong, aku berkata kepadamu, sungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia itu diampuni. Semua hujat. Tapi apabila seorang hujat Roh Kudus, dia tidak akan dapat ampun selama-lamanya. Untuk mengerti bagian ini, kuncinya adalah mengapa kok milih Roh Kudus? Mengapa kok bukan Bapa, kok bukan anak? Nah, kalau kita teliti lebih dalam, jelas karena fungsi Roh Kudus adalah untuk apa? Fungsi Roh Kudus itu untuk menerangi hati dan pikiran seseorang, sehingga bisa mengerti firman dan Injil. Jadi artinya, kalau orang yang setelah diterangi oleh Roh Kudus itu, sehingga bagi dia sudah jelas bahwa Yesus adalah Mesias, sudah jelas Yesus adalah juru selamat, tapi dengan sengaja dia menolak semuanya itu, dan menganggap itu semua adalah ajaran setan, maka terhadap orang-orang seperti inilah tidak ada lagi pengampunan dosa. Jadi yang ditekankan bukan penghinaan terhadap diri atau pribadi Roh Kudus, tetapi terhadap pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang itu. Itulah sebabnya di ayat 30 dikatakan, dia berkata demikian. Maksudnya Yesus ngomong demikian. Karena mereka mengatakan bahwa dia kerasukan roh jahat. Loh, ini jelas-jelas loh ya. Tidak mungkin roh jahat itu ngusir roh jahat. Sudah jelas itu. Tapi bagaimana mungkin sesuatu yang jelas seperti itu? Mereka tetap tidak mau terima. Dan ngomong bahwa, oh Yesusnya ini kerasukan roh jahat. Karena kerasukan roh jahat, maka yang kerasukan ini bisa mengusir yang roh jahat itu. Loh,
Logikanya aneh-aneh kan. Nah, terhadap orang yang asal tuduh, pokoknya tidak mau terima kalau Yesus adalah Mesias. Sehingga menciptakan argumentasi-argumentasi konyol yang nggak bisa dimengerti, yang nggak bisa dijelaskan secara akal sehat. Maka orang-orang seperti inilah orang-orang yang menghujat Roh Kudus. Sudah jelas penjelasannya. Yesus adalah Mesias. Tapi mereka tetap tidak mau terima. Sudah jelas. Yesus tidak mungkin mengusir setan dengan kuasa setan. Tapi mereka tidak mau terima bahwa Yesus itu mengusirnya dengan kuasa ilahi. Ya, apa boleh buat? Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang berbuat dosa kekal. Nah, kembali lagi ke topik intervensi keluarga dalam pelayanan Yesus. Lalu datanglah ibu, saudara-saudara Yesus. Sementara orang berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia dan berkata kepadanya, lihat ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Ini dalam rangka untuk mengambil Yesus dari kerumunan, karena dianggap telah memalukan keluarga. Yang tadi kita bahas ya. Keluarga bisa jadi pencobaan yang paling hebat, karena keluarga ini adalah orang-orang yang kita cintai. Permasalahannya adalah, terkadang orang yang kita cintai, kadang-kadang, itu menghalangi pekerjaan Tuhan. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kita harus memiliki sikap tegas bahwa kita harus lebih mengutamakan Tuhan daripada keluarga yang kita cintai. Oke, respon Yesus ketika melihat keluarganya datang. Kalau ayat 33 kita baca ya, jawab Yesus kepada mereka, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Rasanya kok gak enak didengar. Seolah-olah itu mengatakan, kamu bukan ibuku, kamu bukan saudara-saudara. Seolah-olah demikian ya. Ada nada kemarahan dalam jawaban itu. Mengapa kok demikian? Pertama, kalau dari sisi apa yang dilakukan keluarga. Karena keluarganya ini melakukan interupsi pada saat Yesus memberitakan firman Tuhan. Karena keluarga ini termakan oleh isu-isu yang dilemparkan oleh ahli-ahli Taurat. Lebih percaya terhadap ahli Taurat daripada Yesus sendiri. Nah, kalau Yesus itu kerasukan, setan, nggak waras gitu ya. Bagaimana mungkin kalau diajak ngomong tetap bisa nyambung? Tanyai apa, jawabannya apa, itu tetap nyambung. Nah, Yesus itu mengasihi dan menghormati keluarganya. Tetapi kalau mereka itu bertentangan dengan firman Tuhan, dia itu jauh lebih mentaati Allah dengan menunjukkan ketidaksenangan terhadap sikap mereka. Kita mungkin nganggap enak ya kalau punya hubungan darah dengan Yesus. Tapi Yesus sendiri lebih menekankan hubungan rohani. Dia itu lebih dekat atau lebih cinta kepada kita, orang yang percaya kepadanya, daripada orang-orang yang sekedar mempunyai hubungan darah dengan dia. Dari sini bisakah kita melihat, atau saudara melihat, bahwa kita yang percaya kepadanya, itu betul-betul mempunyai kedudukan yang sangat istimewa. Jadi bersyukurlah dan pujilah Tuhan karena hal itu. Oke, sekian renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.